Berhubung sudah lewat dari jadwalnya pukul 15.30, tadi kita sudah juga uji coba terkait dengan share screen kepada para pembicara kita hari ini. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya teman-teman F10 yang telah bergabung di eh, acara F10 TNT Talk series ke-7 secara daring di Microsoft Teams. Ya, ini adalah seri dari Talk and Talk-nya teman-teman di Fakultas Telematika dan Teknik Informatika yang berjudul untuk mengemukakan isi ataupun penyampaian dari hasil skripsi ataupun yang sudah teman-teman jalani penelitiannya hampir kurang lebih 3 bulan, kurang lebih ya. Jadi untuk hari ini itu pembicaranya ada Mbak Ayu Aulia Ananda Yoti, dan beliau nanti akan eh, menyampaikan judul penelitiannya itu adalah Singular Factor Decomposition dalam merekonstruksi data konsumsi energi listrik pada pelanggan bisnis PT PLN Persero ya. Kemudian nanti dilanjutkan oleh Mbak Anissa Reski Andini dengan judul Principal Component Analysis dalam merekonstruksi data konsumsi energi listrik pelanggan sosial. Ini untuk yang pelanggan PLN juga, tapi jenis pelanggannya pelanggan sosial ya. Kemudian yang terakhir nanti ditutup sama Mbak Nur Istiqomah, judulnya Perbandingan Arsitektur CNN untuk klasifikasi penyakit daun tanaman jagung. Mungkin nanti eh, di sela-sela penyampaian, mungkin ada dosen pembimbing yang datang ataupun nanti akan ada teman-teman dari selain dari pembicara itu kan ada pertanyaan, silahkan diketik di kolom chat ataupun nanti di raise hand siapa yang pertama, atau nanti kita akan urutkan dari yang pertama dari sampai yang terakhir untuk dalam melakukan pertanyaan ini. Oke, kita panggil dulu untuk yang pembicara kita, Mbak Gusti Ayu. Mungkin bisa di on cam dulu sebelumnya. Pertama, Mbak Gusti Ayu, mana nih pembicara kita yang pertama? Halo, Mbak Gusti Ayu. Apakah ada kendala tadi kan aman tadi kalau nggak salah ya. Maaf Bapak, saya terkendala jaringan Pak, maaf. Oke, nah diharapkan nanti selama teman-teman yang melakukan pemaparan materi untuk on cam, karena eh, salah satu dari integritas kita dalam menyajikan tayangan dan originalitasnya mungkin harus on cam ya. Gimana? Ada permasalahan? Untuk background sudah saya siapkan di kolom chat. Mungkin kalau apabila teman-teman mau berganti menjadi background tersebut, silakan digunakan. Untuk diketahui teman-teman, Mbak Gusti ini adalah seorang mahasiswi informatika angkatan 2020 dengan dosen pembimbing kalau tidak salah Ibu Dina Tiara, kalau nggak salah ya, Ibu Dina Tiara Kusuma dan Ibu Yozika Arvio kalau tidak saya. Silakan Mbak Gusti, apa ada kendala atau kita skip dulu ke Mbak Anissa? Iya, maaf Pak.
di laptop agak terkendala, Pak. Tadi nggak masalah tadi tuh. Oke, kita skip dulu untuk yang sesinya Mbak Gusti. Coba kita beralih dulu ke Mbak Anissa Reski. Iya, Mbak Pak. Anissa, oke. Selama penyampaian nanti diharapkan on cam. Waktunya mungkin bisa di kisaran 10 sampai 15 menit. Nanti kita akan ada tanya jawab sekitar 10 sampai 15 menit juga. Mungkin ada 2 atau 3 pertanyaan nanti. Mungkin bisa dimulai Mbak Anissa. Baik, Pak. Izin share screen. Ya. Terus oke, share screen sudah. Mungkin bisa on cam juga selama pemaparan. Oke. Judul yang diangkat sama Mbak Anissa Reski ini adalah Prinsipal Komponen Analisis, bisa disingkat dengan PCA, dalam merekonstruksi data konsumsi energi listrik dengan tipe pelanggan sosial ya. Di sini dosen pembimbingnya adalah Ibu Dina Tiara Kusuma sebagai pembimbing 1 dan pembimbing 2-nya adalah Bapak Iriansa BM Sangaji. Silakan untuk Anissa, untuk kesempatannya saya persilakan. Baik, terima kasih sebelumnya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Perkenalkan, saya Anissa Reskiandi B dengan NIM 2020-31145. Di sini saya berkesempatan untuk membawakan skripsi saya dengan judul Prinsipal Komponen Analisis (PCA) dalam merekonstruksi data konsumsi energi listrik pelanggan sosial. Dengan dosen pembimbing saya yaitu Ibu Dina Tiara Kusuma, STN-Kom, dan Bapak Iriansyah BM Sangaji, SKOM-M-Kom. Berikutnya, pemaparan materi yang akan saya bawakan hari ini yaitu yang pertama adalah latar belakang, kedua ada rumusan masalah, ketiga ruang lingkup, keempat tempat penelitian, waktu penelitian, dan objek penelitian, kelima tahapan penelitian, dan keenam implementasi. Latar belakang, kebutuhan konsumsi energi listrik berbagai sektor di Indonesia setiap tahunnya terus meningkat sering dengan bertambahnya alat-alat yang menggunakan listrik sebagai sumber energinya, yang dimana konsumsi listrik nasional di Indonesia pada tahun 2023 mencapai 1.285 kWh per kapita. Konsumsi energi listrik di setiap pelanggan memiliki karakteristik konsumsi yang berbeda-beda karena disesuaikan dengan waktu dan jenis beban yang digunakan oleh pelanggan tersebut. Prinsipal komponen analisis atau dikenal dengan singkatan PCA merupakan teknik reduksi dimensi data yang digunakan untuk mengambil informasi penting dalam data yang jumlahnya besar. Dengan mengimplementasikan penerapan metode PCA untuk merekonstruksi data konsumsi energi listrik pelanggan sosial, diharapkan dapat memperoleh reduksi data yang akurasinya tepat. Untuk rumusan masalah, bagaimana merekonstruksi data konsumsi energi listrik pelanggan sosial dengan metode PCA, bagaimana metode PCA mengurangi dimensi data konsumsi energi listrik pelanggan sosial dengan hasil yang lebih baik tanpa kehilangan informasi yang penting. Tujuan penelitian, yang pertama yaitu melakukan proses rekonstruksi data konsumsi energi listrik pelanggan sosial menggunakan metode PCA. Yang kedua, melakukan proses reduksi data konsumsi energi listrik pelanggan sosial menggunakan metode PCA untuk mengurangi dimensi data yang besar tanpa kehilangan data yang signifikan. Untuk manfaat penelitian, yang pertama, untuk mengetahui proses rekonstruksi data konsumsi energi listrik pelanggan sosial. Yang kedua, mengetahui perbandingan data konsumsi energi listrik pelanggan sosial sebelum direduksi dan setelah direduksi. Ruang lingkup penelitian, yaitu metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah prinsipal komponen analisis. Yang kedua, data yang digunakan merupakan data konsumsi energi listrik pelanggan sosial selama 1 bulan dengan banyak data 744 data. Tempat penelitian yaitu di Institut Teknologi PLN dengan sumber data dari kerjasama antar pembimbing dengan PT PLN Persero. Waktu penelitian
mulai dari bulan April 2024 sampai dengan Juli 2024. Untuk objek penelitian yaitu data konsumsi energi listrik pelanggan sosial sebanyak 744 data. Tahapan penelitian yaitu identifikasi masalah, tujuan literatur, pengumpulan data, analisa data, implementasi, uji validitas, dan pelaporan. Untuk implementasi, pertama-tama dilakukan normalisasi data, yang dimana datanya dilakukan drop kolom, dan kemudian dilakukan normalisasi menggunakan min-max scaler. Kemudian, implementasi yang kedua yaitu reduksi data menggunakan prinsipal komponen analisis dengan jumlah komponennya itu 2. Kemudian dilakukan clustering menggunakan fuzzy K-means, yang dimana di sini terbentuk 2 cluster karena hasil dari pengecekan yaitu klaster yang optimal untuk dilakukan yaitu terdiri atas 2 klaster. Berikutnya dilakukan uji validitas menggunakan Davis-Bardeen Index atau DBA dengan nilai DBA 0,55, yang dimana semakin nilainya mendekati 0, semakin bagus hasil clustering. Sekian pemaparan materi dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Ada pertanyaan dipersilakan. Baik, terima kasih Mbak Agustin. Mbak Anissa. Kira-kira ada dari pertanyaan dari teman-teman dulu? Baik, bagi yang teman-teman bingung ya, kira-kira PCA ini apa? PCA ini tuh sebuah teknik ya. Jadi ada teknik sebelum kita melakukan eh, pengujian data. Jadi datanya itu kita reduksi dulu gitu kurang lebih ya Mbak. Jadi kita kurangi dulu. Gitu ya Mbak Anissa ya. Iya benar, Jadi Pak. kan datasetnya kan supaya tidak terlalu besar dan mengurangi kira-kira data-data yang tidak perlu kita gunakan gitu loh. Jadi ada dasarnya kita mereduksi data itu pakai teknik kurang lebih kayak gitulah. Kira-kira ada pertanyaan nggak teman-teman? Apalagi teman-teman yang risetnya sama juga dengan preparing data ini sangat cocok menggunakan beberapa teknik yang namanya ya untuk data-data filtering atau data preparation. Salah satunya digunakan di PCA ini. Gitu. Ada nggak pertanyaan dari teman-teman? Silakan. Oke, sebelum itu eh saya mau tanya nih sama Mbak Nisa, kenapa PCA ya Mbak ya yang dipilih untuk sebagai eh, tekniknya, bukan apa ya ada kan sekarang ada LDA, ada PA juga sendiri nggak usah PCA gitu kan? Eh, why it's your choosing itu gitu loh, agak menarik gitu loh. Ada nggak riset mini riset sebelum pemilihan teknik PCA gitu loh, ada nggak? Baik, Pak. Sebelum saya memilih PCA, terlebih dahulu ada beberapa pilihan teknik reduksi data yang ditawarkan untuk digunakan. Kemudian saya melakukan survei, melihat-lihat jurnal-jurnal atau skripsi-skripsi yang terdahulu menggunakan PCA itu lebih sering, saya melihat PCA itu lebih sering digunakan untuk reduksi data yang dimana datanya berhubungan dengan image, Pak, atau gambar. Jadi Betul betul. saya melihat mungkin apakah hasilnya akan bagus jika menggunakan data yang tidak berhubungan dengan image atau bagaimana, Pak? Baik. Kalau nggak salah tadi nilainya 0,55 ya, cukup tinggi menurut saya ya. Iya Kalau benar, Pak. misalnya, kalau
enaknya tuh kalau udah ngeliat itu udah 20% ke bawah tuh udah kelihatan. Tapi pas ngelihat tadi di pada saat clustering agak menyebar gitu loh. Iya, Makanya apakah eh, ada nggak Kak, ada lebih tepat lagi ataupun lebih baik lagi apabila pada saat perbandingan di jurnal-jurnal itu, misalnya kalau misal pakai teknik linear diskriminan, LDA misalnya dia homogenitasnya sekian gitu loh. Atau dia menggunakan apa ya? Biasanya tuh faktor analisis misalnya. Faktor analisis dia sekian gitu loh. Atau emang cocok-cocokan dengan variabel. Nah, ini pertimbangannya harusnya bisa dikuatkan lagi gitu loh Mbak Nisa. ya, baik Pak. Hmm. Kira-kira apakah PCA juga relate ataupun relate nggak dia dengan fuzzy K-means? Apa jangan-jangan PCA ini digunakan untuk CNN saja gitu loh. Biasanya kan untuk ini ya, untuk gambar biasanya ya tadi. Iya benar Pak, saya lihat-lihat PCA lebih sering digunakan untuk gambar. Memilih gambar gitu loh. Nah ini saya takutnya karena kecocokan tadi karena kan ini kalau datanya tadi ada berapa variabel Mbak ya tadi Ada jadinya? 13 kolom, ada 744 baris Pak. Nggak, yang kolomnya ada berapa? Ada 13. 13 dikali 744 kan gitu istilahnya Iya, ininya. iya Pak. Jadi ini oke, ini ada pengumuman sebentar. Ajak rekan-rekan Sivitas Akademika Institut Teknologi Oh iya, Bandung. hari ini ada senam bersama. Jadi apabila ada yang silakan mau ikut, silakan ikut di bawah. Sepertinya. Sekali lagi, kami mengajak rekan-rekan Sivitas Akademika Institut Teknologi Bandung untuk senam bersama sore ini di halaman timur kampus Institut Teknologi Bandung. Terima kasih. Mungkin Pak Max mau ikut juga Pak Max? Itu udah dipanggil Pak Max. Oke, Ya mohon maaf ya mungkin Pak ada juga tadi agak terlambat. nggak apa-apa Pak. Sama Pak, saya juga tadi dengan teman-teman kita periksa share screen dulu. Tadi ada kendala apa? Tadi ternyata Mbak Gusti ada permasalahan terkait dengan perangkatnya. Oke, Mbak Anissa, mungkin eh, sarannya hanya dari moderator ini sebenarnya sih lebih baik dari saran dari teman-teman. Itu ada baiknya karena tadi dari rumusan masalah pertanyaannya bagaimana semua. Yang setahu saya sih kalau udah pertanyaannya bagaimana itu semua jawaban pertanyaan 5 itu harus dijawab tuh. Yang what, when, where, which, who itu harus semua terjawab gitu loh. Jadi eh, pertimbangan juga bagaimana caranya ataupun eh, seperti apa hasil kesimpulan yang dari statement rumusan masalah yang Mbak Anissa buat gitu loh. Tapi tadi menurut saya juga bagus untuk menampilkan eh, hasil dari teknik-teknik lain diperbandingkan dengan dataset yang mirip lah. Karena datasetnya kalau nggak salah tipenya apa tuh? Integer kah atau float? Nah, untuk pertimbangan juga untuk menggunakan teknik yang lain. Oke, good. Jika tidak ada pertanyaan lagi, kita beri applause kepada Mbak Anissa. Coba saya cek di chat. Oke, jangan lupa untuk teman-teman untuk mengisi presensi yang sudah disampaikan di kolom chat oleh Bapak Mas Teja. Baik, terima kasih. Mbak Anissa, silakan ditutup. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Mbak Anissa. Mungkin bisa tetap mengikuti sesi TNT sesi ketujuh ini. Nah, oke, saya panggil kembali Mbak Gusti Ayu.
Apakah masih terkendala, Mbak Gusti? Sudah aman, Pak. Udah, oke. Udah siap? Sudah, Pak. Oke, baik. Mungkin bisa ditampilkan share screen-nya dulu dan on cam. Perlu diketahui juga Mbak Gusti Ayu juga merupakan bimbingan dari Ibu Dina Tiara Kusuma dan Ibu Yozika Harvio. Sama dengan Mbak Anissa tadi sebelumnya, akan kita berikan waktu sekitar 10 sampai 15 menit. Waktu dan kesempatan saya berikan kepada Mbak Gusti. Silakan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, yang terhormat Bapak Yoga Disra sebagai moderator pada acara sore hari ini. Sebelumnya, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan memaparkan penelitian saya yang berjudul Singular Factor Decomposition dalam merekonstruksi data konsumsi energi listrik pada pelanggan bisnis. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Gusti Ayu Aulia Anda Joti dengan NIM 2020-31008. Adapun latar belakang yang melatar belakangi penelitian saya ini adalah bagi klien corporate, data konsumsi energi listrik sangat penting untuk memantau operasional, mengidentifikasi area hemat energi, dan juga merencanakan strategi yang lebih efektif. Konsumsi energi listrik di kalangan pelanggan bisnis terus meningkat dengan data dari PLN yang menunjukkan bahwa peningkatan signifikan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2023, total penjualan listrik mencapai 285,23 TWh, mengalami kenaikan sekitar 5,32% dari tahun sebelumnya, serta didorong oleh sektor bisnis yang tumbuh 12,53%. Data ini membantu bisnis mengoptimalkan penggunaan energi, mengurangi biaya operasional, dan keberlanjutan. Dengan memahami pola penggunaan energi, bisnis dapat menghindari beban puncak, mengoptimalkan sumber daya, dan merencanakan investasi infrastruktur yang lebih efisien. Selain itu, data konsumsi energi ini mendukung perencanaan anggaran, investasi teknologi baru, dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi lingkungan, meningkatkan daya saing, dan juga reputasi perusahaan. Salah satu metode yang dapat digunakan untuk menganalisis data ini adalah metode Singular Factor Decomposition atau SVD. SVD adalah teknik yang membantu dalam memahami data pengguna energi listrik. Metode ini membagi sebuah matriks data menjadi 3 komponen utama. Yang pertama, matriks nilai singular, matriks vektor singular kiri, matriks vektor singular kanan. Dengan menggunakan SVD, kita dapat melihat elemen-elemen apa saja yang mempengaruhi konsumsi energi dan memahami pola yang terdapat dalam data dengan lebih baik. Teknik ini memang sangat berguna untuk merekonstruksi data konsumsi energi listrik. Selain itu, SVD juga dapat meningkatkan efisiensi komputasi dengan mengekstrak properti data yang relevan serta mengurangi dimensi data, sehingga analisis menjadi lebih efektif dan juga efisien. Metode SVD ini dirasa cocok untuk menganalisis konsumsi energi listrik pelanggan bisnis karena dapat menangani data yang besar dan cukup kompleks. Data konsumsi energi listrik seringkali memiliki banyak dimensi dan juga variabilitas, dan SVD merupakan metode yang cukup mampu untuk mengolahnya. SVD juga mampu mengurangi dimensi data tanpa menghilangkan informasi penting di dalamnya, sehingga membuat metode ini sangat berguna. Dengan SVD diharapkan bisa menemukan pola, tren, dan faktor yang mempengaruhi penggunaan energi yang lebih efektif. Selain itu, SVD juga bisa membantu menangani masalah data yang hilang atau tidak lengkap, yang mungkin seringkali terjadi dalam penggunaan energi komersial. Adapun rumusan masalahnya, yaitu menganalisis penerapan Singular Factor Decomposition atau SVD dalam mereduksi serta merekonstruksi dimensi data konsumsi energi listrik pada pelanggan bisnis, serta menganalisis penerapan Singular Factor Decomposition dalam meningkatkan proses ekstraksi karakteristik data dengan lebih efisien dan juga efektif.
Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menunjukkan seberapa efektif metode SVD dalam memperbaiki data konsumsi energi listrik pelanggan bisnis dan meningkatkan proses ekstraksi data. Penelitian ini juga bertujuan untuk menemukan tren, pola, dan juga faktor penting apa saja yang mempengaruhi penggunaan energi di perusahaan. Dengan menggunakan metode SVD ini, diharapkan data yang hilang ataupun rusak bisa diperbaiki dengan tepat, sehingga analisis konsumsi energi ini menjadi lebih baik. Selain itu, penelitian ini akan membantu mengidentifikasi faktor utama yang mempengaruhi penggunaan energi, sehingga perusahaan bisa merancang strategi pengelolaan energi menjadi lebih efisien dan juga efektif. Manfaat dari penelitian ini untuk mengurangi dimensi data konsumsi energi listrik pelanggan bisnis menggunakan penerapan SVD yang diharapkan dapat meningkatkan efisiensi analisis data konsumsi energi listrik pada pelanggan bisnis, serta untuk mengidentifikasi pola dan juga fitur dalam data menjadi lebih baik untuk pengambilan keputusan dalam perencanaan bisnis dengan menerapkan proses ekstraksi karakteristik data melalui proses SVD. Ruang lingkup dari penelitian ini, yang pertama, penelitian ini memang difokuskan dalam penerapan machine learning menggunakan metode clustering algoritma SVD dan dilakukan proses modeling menggunakan K-means. Lalu, ruang lingkup masalah penelitian ini pun objeknya adalah data konsumsi energi listrik pada pelanggan bisnis dalam kurun waktu 1 tahun dari tahun 2019 hingga tahun 2020 dengan perubahan data setiap 30 menit. Yang dimana data tersebut terdiri dari 12 variabel. Yang pertama adalah kilowatt hour kirim, kilowatt hour terima, kilovolt ampere kirim, kilovolt ampere terima, arus listrik R, arus listrik S, alur listrik T, tegangan listrik R, tegangan listrik S, tegangan listrik T, kilowatt, dan juga kilovolt ampere, serta menerapkan algoritma singular vector recomposition dalam merekonstruksi dimensi data serta menyempurnakan proses ekstraksi data. Metode penelitian yang digunakan adalah algoritma singular vector decomposition, yang dimana algoritma ini merupakan sebuah metode dalam aljabar linier, yang dimana metode ini memecah matriks menjadi 3 komponen utama dengan ukuran yang sama. Ketiga komponen ini terdiri dari matriks singular, matriks vektor singular kiri, dan matriks singular vektor kanan. Dalam ketiga komponen tersebut memiliki fungsi dan kegunaannya masing-masing. Pada matriks singular berisi nilai-nilai singular yang menggambarkan pentingnya setiap vektor yang berada dalam matriks asli. Pada matriks vektor singular kiri berisi vektor singular yang membentuk sumbu utama dan memiliki kontribusi utama dari matriks asli. Sedangkan pada matriks singular kanan berisikan vektor singular yang memberikan pengaruh atau dipengaruhi oleh matriks asli. Metode SVD sendiri ini memiliki beberapa kegunaan, antara lain yaitu bidang pengolahan citra, pengenalan pola, analisis data, dan kompresi data. SVD juga berguna dalam penyederhanaan data karena memungkinkan untuk mengidentifikasi pola serta struktur penting dalam sebuah metrik asli. Metode SVD pun memberikan representasi yang lebih efisien dan ringkas sehingga dapat digunakan untuk keperluan analisis data. Berikut merupakan persamaan dari algoritma SVD, yaitu E sama dengan USV pangkat T, yang dimana U merupakan matriks singular, S merupakan matriks vektor singular kiri, dan V merupakan matriks singular vektor kanan. 3 menit lagi ya Mbak, mungkin bisa dipercepat dan yang penting saja. Baik, Pak. Ini merupakan implementasi dari metode SVD yang dimana terdiri dari 3 proses. Pertama, proses pre-processing, kedua modeling, yang terakhir adalah evaluation. Ini merupakan data dari data energi konsumsi listrik pelanggan bisnis. Lalu kita menggunakan nilai K-nya 4 untuk mereduksi dimensi datanya. Lalu ini merupakan hasil dari reduksi dimensi datanya dari 12. Lalu mendapatkan nilai error rekonstruksinya 7,2508. Berikut merupakan script plotnya. Lalu ini nilai serta plot dari kumulatif variasinya. Lalu menggunakan proses modeling menggunakan K-means, yang dimana menggunakan nilai K-nya pun menggunakan 4, lalu mendapatkan nilai inertianya atau 85,6455 dan mendapatkan silhouette score-nya 0,58397.
Lalu ini merupakan diagramnya, hasil dari Cummins dan juga nilai silhouette-nya. Lalu kita juga membuat clustering menggunakan data asli, yang dimana pada data asli ini tanpa melalui proses reduksi data menghasilkan nilai silhouette-nya 0,5112. Ini merupakan hasil dari plot dari Cummins-nya dan juga dari nilai silhouette-nya. Lalu hasil perbandingannya, hasil skor yang direduksi menggunakan SPD menghasilkan 0,58397, sedangkan yang tidak mengalami reduksi dan mendapatkan nilai silhouette-nya 0,5112. Lalu pada kesimpulannya, menurut rasio nilai silhouette memiliki rentang dari -1 hingga +1, di mana nilai yang mendekati +1 mengindikasi kinerja algoritma pengelompokan yang lebih baik. Dikutip dari jurnal berjudul Compression of Clustering Approach for Domestic Electric Load Profile Characteristic Implication for Demand-Side Management pada halaman 167, dikatakan bahwa nilai silhouette positif yang besar lebih baik karena mengindikasikan kohesi antar klaster yang erat dan pemisahan yang baik antar klaster. Sehingga semakin tinggi nilai indeks silhouette-nya, maka semakin baik kualitas clusteringnya. Jadi berdasarkan hasil yang didapatkan, kesimpulannya adalah bahwa dengan menggunakan reduksi SPD, kualitas cluster lebih baik dibandingkan dengan data yang tidak direduksi. Berikut kutipan jurnalnya. Dan terima kasih. Cukup sekian pemaparan dari saya dan terima kasih. Mute, Pak. Pak Yoga masih ke mute. Maaf, terima kasih Pak Max. Baik, terima kasih Mbak Gusti atas pemaparannya. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan. Hampir sama mirip dengan Mbak Anissa tadi ya. Kira-kira ini adalah fungsinya untuk mereduksi, karena untuk SVD ini itu adalah sama untuk mengurangi data supaya data-data yang tidak digunakan ataupun untuk memfilter data-data yang kira-kiranya kosong atau segala macam, kita menggunakan teknik baru. Bukan teknik baru sebenarnya sih. Ada teknik yang bisa digunakan. Baik, mungkin ada yang ingin ditanyakan sama teman-teman? Oke, tadi ada miss pengucapan aja tadi dari Mbak Gusti, bukan silhouette tapi siluet ya Mbak ya. Iya Pak. Siluet ya, siluet. Kalau siluet itu makin mendekati 1 maka apa tadi? Makin mendekati 1 maka hasilnya semakin baik. Apanya tuh? SVD-nya atau ke klasterisasinya? Klasterisasinya Pak. Oke. Untuk yang klasterisasinya pakai apa Mbak ini? Menggunakan Cummins Pak. Cummins. Baik tuh teman-teman, beberapa informasi terkait dengan clusteringnya menggunakan metode Cummins, kemudian untuk filteringnya digunakan ada SVD. Baik, sambil menunggu mungkin pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman lain, mungkin saya ada sedikit komentar ini Mbak. Sama juga sih tadi sama seperti Mbak Anissa. Eh, ini saran sebenarnya sih. Kalau untuk di latar belakang mungkin bukan masalah datanya yang lebih ditonjolkan, namun dari sisi mengapa SPD itu dilakukan uji coba pada data tersebut, bukan dengan metode-metode lainnya gitu loh. Itu aja sih lebih ditonjolkan, tapi tadi nggak kelihatan sih. Ini SPD-nya di fase mana ya Mbak kira-kira dipakai ya? Di pre-processing kah atau di filtering atau di kompresi? Saya belum dapat tadi jawabannya. Di SPD-nya penerapannya pada proses pre-processing Pak. Nah, nanti kan itu tadi belum ada gambar tuh.
gambar secara besar clusteringnya itu bagaimana proses clusteringnya, step by stepnya, dan SPD ini ada di proses yang mana gitu loh dimasukkannya. Udah ada belum? Ada Pak, pada slide ini ada di setelah menentukan nilai K sama dengan 4 itu melakukan proses SVD-nya Nah Pak. itu kan ada Dan itu masukin ke dalam matriks dimensi ya, ada yang matriks U, S sama V tadi ya. ya betul Pak. Nah jadi ada baiknya bikin sebuah gambar ilustrasi diagram step by step dari setiap proses clustering yang akan dilakukan dari misal pengambilan data sampai data tersebut disajikan, hasil evaluasinya menggunakan teknik apa. Nah, itu sebaiknya ada ditampilkan sebelum eh, hasil dari implementasi SVD atau uji cobanya ini, istilahnya lebih tepatnya uji coba ya, Mbak ya. Iya. Nah, kalau tadi teknik yang diberikan sama Mbak Anissa itu adalah untuk mereduksi datanya, sorry, untuk mereduksi kolomnya. Kalau Mbak Gusti ini SPD ini yang direduksi apa ya Mbak kira-kira Mbak? Dimensi datanya Pak. Dimensi data. Berarti tadi berapa ya? Per 30 menit katanya bertambah. Jumlah datanya ada berapa Mbak ya? Datanya 720 dengan 12 variabel Pak. 15 ini. Itu kelihatan ini teman-teman di bawah itu ada value. Ada 720 kali 12. 12 di sini itu adalah jumlah variabel kan. Dan 720 itu adalah total dari baris yang data tersedia. Setelah tereduksi, matriks U jadi berapa, Mbak? Direduksi dari 12 menjadi 4 variabel, Pak. Jadi 4. Ya, betul. Oke, 4 variabel itu ketahuan nggak apa? Komponen utamanya nggak ketahuan apa, Pak, yang ditonjolkan dari keempat komponen utamanya ini. Nah, kira-kira kan kita harus tahu juga kira-kira yang SVD ini kelemahannya apa. Nah, kelemahannya adalah itu tadi. Pada saat melakukan pemrosesan, kita sudah tidak tahu kira-kira matriks apa sorry variabel mana yang kira-kira dia dieliminasi dan tidak diketahui bahwasanya nilai lain ataupun variabel lain itu nilainya berapa sehingga kita bisa melakukan reduksi ataupun mengkat ataupun tidak memasukkannya ke dalam model selanjutnya untuk dilakukan pemrosesan cluster. Dan kita juga nggak tahu ada nggak kira-kira di sini nilai terkait variabel mana yang nilainya itu dibuang gitu loh, atau ada nggak threshold nilainya? Tadi kan udah ada jurnalnya terkait dengan SPD-nya. Nggak ada, Pak. Untuk saat ini belum ada Automatic. diketahui. Ya, Jadi belum otomatis ada dari diketahui. kamu running apa namanya running library-nya, kemudian langsung dapat hasil gitu aja baru tahu ya Mbak Gusti ya. Iya, Pak. Jadi setelah direduksi hanya ketahuan menjadi 4 aja gitu, tapi nggak tahu apa yang Betul. di-cut dan apa yang dipertahankan. Hasil dari clusteringnya gimana Mbak tadi Mbak? Ada berapa cluster? Klasternya 4, Pak. Ini Cluster dia. apa itu yang muncul tuh? Bisa nggak apa diinterpretasikan kembali? Jadi istilahnya dari data yang kita ketahui, klasternya apa itu menjadi klaster apa gitu loh. Untuk nama per klasternya mungkin saat ini belum ada, Pak. Karena ini kan hasil klasternya dari hasil reduksi. Dan belum tahu keempat ini komponennya apa aja yang masih dipertahankan yang optimal gitu, Pak. Oke, jadi udah tahu ya kira-kira nanti untuk pengembangan skripsinya pada saat di tahap penyajian di sidang skripsinya mungkin bisa lebih ditingkatkan lagi supaya nanti tidak timbul pertanyaan yang bias ataupun jadi semacam puzzle gitu loh. Ini dari yang awalnya kita ketahui ini KWH, ini KVARH, tiba-tiba jadi ini apa nih klaster apa gitu.
Mungkin nanti bisa didiskusikan kembali dengan pembimbingnya. Bu, ini jadi apa ya gitu loh. Mungkin ada dari teman-teman yang lain, silakan. Atau ada yang ingin menambahkan? Oke, mungkin dirasa cukup. Bagus, Gusti. Terima kasih atas partisipasinya. Sukses selalu. Terima Bisa kasih banyak, ditutup, Bapak. silakan. Mungkin cukup sekian pemaparan saya pada sore hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sesi terakhir. Nur Istiqomah. Silakan. Baik, Pak. Apakah mendengar saya? Oke. Silakan di-replay saja untuk share screen-nya, ditimpa. Oke, baik. Baik, untuk pembicara kita yang terakhir, Mbak Nur Istiqomah, judulnya adalah perbandingan arsitektur CNN untuk klasifikasi penyakit daun tanaman jagung. Eh, untuk waktunya sama ya, 10 menit aja kita, Mbak Nur, supaya nggak lama-lama. Nanti kan dia lanjutkan dengan tanya jawab, mungkin dengan saya ataupun dengan para peserta yang lain. Waktu dan kesempatan saya berikan kepada Mbak Nur. Oh, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua. Sebelumnya, perkenalkan saya Nuristi Kamah dengan NIM 2020-31200. Jadi di sini saya akan memaparkan mengenai perbandingan arsitektur convolutional neural network untuk klasifikasi penyakit daun tanaman jagung. Adapun dosen pembimbing saya, Bapak Riki Ruli Afandi Siregar, Eskom Mkom, dan Bapak Abdul Haris Manjawakang, Eskom Mkom. Yang pertama yaitu latar belakang. Jadi, untuk latar belakang sendiri, daun adalah bagian tumbuhan yang mengandung klorofil. Daun sendiri ini akan menangkap sinar matahari untuk fotosintesis yang nantinya akan berfungsi sebagai sumber energi untuk pertumbuhan tanaman selanjutnya. Dan jagung sendiri merupakan tanaman terpenting kedua di Indonesia setelah padi, serta ketiga di dunia setelah padi dan gandum. Di mana setiap bagian pada tanaman jagung ini, terutama pada bagian daun, sangat mudah terserang berbagai jenis penyakit, sehingga akan menurunkan hasil serta mutu dari jagung itu sendiri. Dengan dukungan pengairan yang baik, tanaman jagung ini dapat tumbuh dengan baik cuaca panas maupun dingin. Namun, selama siklus hidup dari jagung dari bijinya pun, bagian daun ini sangat mudah dalam terserang penyakit. Kemudian, sebagaimana diketahui, jagung ini sendiri adalah bahan baku yang mempunyai peran penting dalam strategi perekonomian Indonesia. Namun, banyak alasan yang melatar belakangi upaya peningkatan jagung, salah satunya karena tidak bisa dipastikan kapan hama akan menyerang. Untuk upaya pencegahan ini sendiri serta pengendalian hama harus terus dilakukan. Akan tetapi untuk mengenali jenis penyakit dan tanaman secara akurat dan tepat itu masih sulit dilakukan serta memerlukan perawatan khusus. Oleh karena itu, diperlukan peran teknologi yang dapat mengklasifikasikan penyakit pada tanaman jagung. Dalam hal ini digunakan teknik pencitraan daun deep learning. Jadi deep learning ini sendiri saat ini merupakan metode pembelajaran mesin yang paling banyak digunakan untuk mendeteksi atau pengenalan otomatis objek dalam gambar digital. Convolutional neural network merupakan salah satu teknik yang paling banyak digunakan dalam deep learning karena memiliki arsitektur yang lebih kompleks serta sering digunakan untuk menganalisis data pada gambar. Yang kedua yaitu rumusan masalah, yaitu yang pertama bagaimana penerapan deep learning ini sendiri dengan menggunakan model CNN
memanfaatkan arsitektur DenseNet 121, exception, NASNet Mobile, serta PGG 19 untuk memiliki. Kemudian yang kedua adalah bagaimana tingkat akurasi yang diperoleh di dalam proses klasifikasi ini sendiri yang memanfaatkan metode klasifikasi CNN. Adapun tujuannya yang pertama yaitu untuk dapat menerapkan deep learning menggunakan model klasifikasi CNN dengan arsitektur tersebut yang akan mengklasifikasikan penyakit pada daun tanaman jagung serta untuk mengetahui tingkat akurasi yang diperoleh terhadap penerapan model klasifikasi CNN untuk mengklasifikasikan penyakit pada daun tanaman jagung. Manfaat dari ini yaitu yang pertama dapat memberikan tingkat akurasi yang tinggi terhadap proses klasifikasi penyakit, kemudian juga dapat dijadikan sebagai solusi untuk melakukan klasifikasi penyakit pada daun tanaman jagung dan menjadi acuan untuk penelitian lebih lanjut terhadap klasifikasi penyakit pada daun tanaman lainnya. Adapun metode penelitiannya yaitu yang pertama identifikasi masalah. Jadi identifikasi masalah ini merupakan bagian awal dari penelitian yang dilakukan yang akan mendefinisikan mengenai masalah-masalah yang melatar belakanginya. Kemudian pada identifikasi masalah ini dilakukan klasifikasi terhadap penyakit yang menyerang daun tanaman jagung. Yang kedua adalah kajian pustaka. Kemudian yang ketiga adalah pengumpulan data. Pada pengumpulan data ini menggunakan data dari platform Kaggle dengan objek tanaman jagung yang diklasifikasikan menjadi 5 kelas, di mana ada kelas sehat, serta ada 4 jenis penyakit lainnya. Yang pertama yaitu ada leaf blight, kemudian ada gray leaf spot, dan common rust leaf, dan yang terakhir adalah penyakit streak virus leaf. Setelah pengumpulan data akan dilakukan analisis data, kemudian dilakukan perancangan, kemudian akan dilakukan pengujian. Pengujian dilakukan dengan menggunakan 4 jenis arsitektur, yaitu DenseNet 121, Exception, NASNet Mobile, serta VG19. Di dalam prosesnya tersebut juga memanfaatkan 3 jenis batch size, yaitu 32, 64, dan 128, serta menggunakan 2 jenis ukuran gambar, yaitu 128 piksel dan 192 piksel. Kemudian pada tahap pengujian ini akan dilakukan simulasi model terhadap data yang diperoleh, di mana hasilnya akan dikembalikan pada tahap perancangan apabila masih memerlukan perbaikan untuk mendapatkan akurasi yang lebih baik lagi. Sekian pemaparan dari saya. Oke, selesai, Mbak Nur Istiqomah? Iya, Pak. Oke, ada pertanyaan dari teman-teman? Dari para peserta TNT tahap ke-7, seri ke-7. Oke, sambil ini tadi Pak Nur, itu hasil dari keempat arsitektur CNN-nya belum ada ya, Mbak? Masih ini Pak, masih berjalan Pak untuk hasilnya belum ada yang diselesaikan. Belum Kalau rampung Pak. ke kendalanya gimana Mbak ya Nur? Gimana Pak? Kendalanya gimana ya kalau boleh sharing? Kendala di proses klasifikasinya ya Pak. Ya, nggak mungkin ceritain aja, mungkin ada nanti siapa tahu video ini dibagikan sama adik tingkat atau nanti saya juga membimbing adik tingkatnya kira-kira kesulitannya bagaimana itu bisa diceritain ya sebelum saya masuk ke lebih teknis nih.
Kan tadi katanya belum selesai nih. Untuk yang pertama mungkin untuk kebutuhan datanya, Pak. Jadi untuk kebutuhan datanya mencari data tersebut, tapi saya menggunakan data dari platform Kaggle yang saya bagi ke dalam 5 kelas. Kemudian yang kedua, mungkin dalam proses pengujiannya untuk perundingannya, karena saya menggunakan 2 jenis epoch juga, Pak. Jadi sedikit membutuhkan waktu. Untuk kendala dari device juga, kemarin laptop saya tidak bisa menampilkan untuk bagian confession matrix-nya. Jadi saya memerlukan bantuan dari rekan saya juga Pak untuk membantu untuk merunningkan, jadi bisa menampilkan confession matrix-nya. Berarti butuh resource ya Mbak ya, pertama ya. Iya Pak. Oke. Ada salah satu hasil yang sudah didapat Mbak? Terus metode evaluasi ini yang digunakan pakai apa? Untuk evaluasinya menggunakan confession matrix. Conversion matrix. Untuk seluruh ini, untuk seluruh arsitektur nanti diuji. Iya Pak. Oke, kenapa nggak ngambil 3 atau 2 dari beberapa arsitektur CNN yang ada? Gimana Pak? Kenapa ngambil 4-4-nya? Kenapa nggak hanya 2 atau 3 saja? Mungkin bisa mempercepat gitu loh. Iya Pak, jadi awalnya itu ada 5 arsitektur yang ingin saya gunakan, tetapi kemudian diputuskan mengambil 4 arsitektur saja. Tujuannya untuk mengetahui arsitektur mana yang setidaknya memiliki tingkat akurasi yang tinggi dalam mengklasifikasikan penyakit pada daun jagung ini, Pak. Jadi digunakan beberapa arsitektur sebagai bahan perbandingan untuk batch size dan ukuran datanya juga digunakan beberapa, Pak. Untuk epoch juga. Saya rasa di beberapa jurnal udah ada yang memberi tahu ya, misalnya eh, untuk arsitektur yang paling terbaru, misal contoh DenseNet ataupun ResNet, kemungkinan itu bukan kemungkinan ya, ada memang yang lebih baik. Ada yang kalau nggak salah yang terbaru tuh 2019 itu EfficientNet kalau nggak salah, EfficientNet itu dari Google AI kalau nggak salah. Sama ada beberapa juga sih kalau nggak salah. Ya dari Google kalau nggak salah mengeluarkan juga untuk teknologi tersebut CNN, jadi tinggal dipakai Mbak. Jadi nggak sulit sih sebenarnya. Itu Baik, dari Pak. AI, nah dari Google itu bisa dipakai dan itu nggak nggak tertutup, terbuka gitu loh. Jadi rasanya terlalu banyak yang setup yang Mbak Nur eh, apa ya, jalankan, tapi jadi kurang efisien di waktunya gitu, sayang banget gitu loh untuk ininya. Dan Maaf, Pak. Mic-nya ke-mute. baik, saya rasa untuk data Kaggle kan open data ya, salah satu open data kan. Iya, Pak. Iya, nah jadi saya rasa untuk pengujiannya mungkin sudah ada dari beberapa jurnal terkait dengan di sana. Kalau misalnya dari Kaggle sendiri yang paling terbaik, ada dikasih tahu nggak di Kaggle-nya menggunakan arsitektur apa? Oh, enggak, Pak. Jadi untuk di Kaggle sendiri saya hanya mengambil datasetnya saja. Oke, kalau misalnya kamu nggak dapat, eh kalau nggak salah di library Python, ResNet udah tersedia ya, ResNet, VGG kayak gitu udah tersedia ya. Iya, Pak. Nah, coba harusnya lebih lebih terbaru, misalnya pakai EfficientNet tadi atau pakai Fits atau pakai RegNet. Nah, itu
lebih cepat, lebih terbaru lagi, Swim Transformer misalnya itu lebih tahun-tahun terbaru itu saya rasa akurasi lebih baik. Tapi ya dicocokkan juga dengan tipe datanya. Saran Baik, saya Pak. sih Mbak, jadi kalau misalnya pembimbingnya, karena judulnya kan hanya membandingkan arsitektur, nggak spesifik arsitektur gitu, boleh nggak Pak 2, 3 gitu, jangan 4, nawar gitu kalau misalnya boleh. Baik, Pak. Oke, eh kalau saran saya seperti itu aja dulu, nggak terlalu ini, dan saya berdoa supaya penelitian Mbak Nur berjalan lancar. Terima kasih, Pak. Oke, silakan ditutup Mbak Nur. Mungkin teman-teman sudah selesai, nggak ada pertanyaan. Oh, baik, sekian pemaparan dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan berakhirnya pemaparan dari Mbak Nur Istiqomah, maka seluruh pembicara yang ada di seminar TNT Talk seri ke-7 telah selesai. Terima kasih saya ucapkan kepada para pembimbing 1 dan 2, Ibu Dina Tiarkusuma, Ibu Yozika Arvio, Bapak Riki Rolia Fandi, Bapak Iriasa Bem Sangaji, dan Bapak Abdul Haris Menjawakang yang telah eh, mempercayakan anak bimbingannya untuk menghadiri seminar atau menjadi pembicara di seminar TNT Talk seri ke-7 ini. Saya selaku moderator, M. Yoga Distra Sudirman, dan juga dosen informatika Fakultas Telematika